Selamat datang di channel Berita Garuda, channel yang membahas tentang seputar Timnas Garuda. Berita Gar, no hoax, no lebay. Saat kita melihat seorang bintang sepak bola mengangkat trofi, mungkin yang ada di benak kita akan berkata dalam hati, "Oh, itu sih mudah. Bejonya orang itu, itu mah gampang banget," atau bahkan nyinyir. Hal itu adalah wajar karena ketidaktahuan seseorang dalam proses menjadi pemain sepak bola bisa dengan mudah berkata demikian. Apa yang nampak di mata kita selalu menjadi alasan seseorang untuk menilai orang lain. Tetapi, bisakah kita menilai sesuatu yang tak nampak? Markilik, mari kita kulik faktor-faktor apa yang tak nampak dalam mengejar prestasi persepak bolaan. Pertama, latihan. David Beckham, sang pemilik tendangan melengkung, sampai harus menambah porsi latihan. Berangkat lebih awal dan pulang lebih terlambat demi mengasah kemampuannya. Latihan ini pun gak melulu latihan di lapangan. Di luar lapangan pun mereka sampai-sampai menyewa pelatih tersendiri untuk melatih otot-otot tertentu untuk meningkatkan performa. Perjuangan seperti itu perih guys, gak gampang. Kedua, hidup sehat. Pola makan seorang pemain sepak bola profesional itu harus disiplin sejak dini. Gak ada acaranya makan gorengan atau nasgor depan stadion sehabis latihan bagi mereka. Hidup mereka seolah sudah ada garisnya, makan bergizi, tidur cukup, gak ngerokok, gak dugem apalagi narkoba. Lihatlah Mas Dodo Ronaldo, sebotol soda pun dia singkirkan karena minuman itu di luar dietnya sehari-hari dalam hidupnya. Ini yang berat bagi kebanyakan orang awam karena sudah ditakdirkan lidah itu tak bertulang, maka tiada hari tanpa lidah bergoyang. Coba kita membayangkan diri sendiri, mana mau seminggu tanpa jajan kulineran. Susah kan? Inilah yang ditempuh para atlet profesional. Ketiga, pengorbanan. Apa sih hal-hal yang mereka korbankan? Banyak, seperti waktu bermain, main game, waktu bersama keluarga, atau bahkan waktu belajar. Mereka harus meninggalkan zona nyaman mereka. Contoh si Lamine Yamal sampai-sampai ngerjain ujian sekolah sendirian di kamar hotel saat Piala Eropa berlangsung. Kalau kita ngerjain ujian sekolah masih hahaha hihi celingak-kelinguk bersama teman. Lah, kalau pemain profesional mana sempat menikmati masa-masa indah di sekolah. Itulah jalan ninja mereka guys. Keempat, kekecewaan. Seorang juara harus melewati fase yang namanya fase kekecewaan. Kekalahan dan kekecewaan adalah keniscayaan dalam olahraga. Tak ada sejarahnya atlet itu menang terus kayak Nguyen Van Towel. Maka dari itu, bagi profesional sejati, tak ada kata-kata mutung, ngambek, udahan, pundung, atau apapun istilahnya saat prestasi down. Lihatlah sekali lagi Mas Dodo yang di umur 39 tahun masih berjuang menjadi yang terbaik walaupun sering menerima kekalahan. Adakah teman kalian yang suka main game online tiba-tiba pundung mutung karena kalah di saat seru-serunya main game? Tulis komentar kalian dan tag namanya di sini. Itulah bedanya mana seorang label juara atau bukan. Paham ya guys? Kelima, selalu berpikiran positif. Atlet yang sukses tidak pernah terjebak dalam sangkaan orang. Mereka bahkan tidak ada waktu hanya untuk sekedar bergosip ria. Hidup mereka hanya untuk latihan-latihan dan latihan. Semua omongan jelek tentang mereka nggak pernah dimasukin ke hati. Contohnya itu si Big Elk.
atau Mas Elkan Begot. Walaupun badai nyinyir netizen se-Indonesia menggunjing liburan dia saat Indonesia gagal lolos Olimpiade Paris, tetap aja tuh dia profesional menjalani latihan sampai sekarang di klubnya tanpa terpengaruh sedikit pun. Ibu-ibu RT aja bakal sewot menghadapi nyinyir angin semilir, apalagi menghadapi nyinyir seluruh netizen se-Indonesia. Keenam, target. Atlet calon sukses selalu menanamkan target tinggi dalam benaknya. Target inilah yang memompa semangatnya agar selalu mengasah semua yang diperlukan. Kalau pemain sepak bola, canangkan untuk meraih juara Piala Dunia. Bukan menargetkan juara Piala Ciki, Ciki Bum Bum, lantas puas dan selesai. Kalian pun harus punya target yang tinggi dalam tujuan hidupmu. Seterjal apapun harus kamu niatkan dalam target pribadi. Ada cerita menarik dan unik tentang target hidupmu. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Ketujuh. Sampai di sini saya lihat tinggal beberapa gelintir yang melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih bagi para pemirsa yang masih stay sampai di detik ini. Kalian yang masih nonton video ini, itu punya faktor yang ketujuh, yaitu fokus, istiqomah, dan sabar. Fokus masih mendengarkan, istiqomah terhadap isi konten, dan sabar terhadap isi konten yang garing. Hehehehe. Atlet profesional harus fokus, istiqomah, dan sabar dalam menjalani prosesnya sebagai atlet setiap hari tanpa kecuali. Tidak ada cerita baper, bucin, kenal cabe-cabean, atau apapun itu kemudian loyo prestasinya. Jadi mencetak atlet tak ubahnya mencetak tentara yang siap tempur di medan perang. Tahan pukul, mental baja, gak cengeng, dan jika perlu hancurkan lawan-lawan yang menghadang, tentunya dalam konteks olahraga. Maka tidaklah heran jika Coach Sintayong saat ini lebih mempercayai pemain non-lokal. Apa penyebabnya? Ya karena perbedaan kultural itu tadi. Sekarang tinggal para pemain lokal bisa tidak menyeimbangkan kemampuan dengan pemain diaspora atau minimal dengan yang abroad. Pasti bisa. Kita bisa mencetak atlet tingkat dunia seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi. Kenapa sepak bola tidak bisa? Terima kasih telah menonton channel Berita Garuda. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru tentang Timnas Indonesia.